Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan membawakan sebuah PowerPoint berisi tentang ulangan kembali tentang materi PKN bab 4 itu. Saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Akbar Makarim, kelas 10 IPA 6. Ya, kita lanjut aja. Yang pertama itu kita lihat dulu. Ini adalah daftar PPT saya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang otonomi daerah menurut UUD NRI tahun 1945. Yang kedua itu kita akan membahas lagi dan mungkin membaca ya tentang asas-asas otonomi daerah. Yang ketiga adalah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir adalah kriteria penyelenggaraan urusan pemerintah. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu otonomi daerah menurut UUD NRI tahun 45. Yang artinya otonomi daerah itu adalah suatu kewenangan untuk mengatur atau mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri yang tujuannya sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Dan otonomi daerah yang menurut UUD NRI tahun 45 ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama adalah otonomi dinamis, yang kedua otonomi nyata, dan 3 adalah otonomi yang bertanggung jawab. Dan otonomi daerah ini yang mana katanya menurut UUD NRI tahun 1945 juga, dia memiliki dasar hukum yang bukan hanya terdapat dalam UUD NRI tahun 1945, tapi terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Next, selanjutnya adalah asas-asas otonomi daerah ya. Asas-asas otonomi daerah dibagi 3. Yang pertama desentralisasi, dekonsentrasi, lalu yang terakhir adalah tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang terakhir itu yang tugas pembantuan. Itu terdapatnya langsung masuk pasal, yaitu pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Yang artinya tugas pembantuan itu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah provinsi, kabupaten kota, dan atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Next, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan. Itu dibagi 3 tadi. Ada eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penyelenggaraan eksternalitas itu penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kalau akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Yang terakhir itu yang beda sendiri, yaitu efisiensi. Yang maknanya adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh. Ya, next, lanjut. Apa lagi? Oh ya, hubungan pemerintah pusat dan daerah. Itu hubungannya ada dua ya, yaitu hubungan struktural dan fungsional. Yang ringkasnya itu kita meringkas saja di sini. Yang struktural itu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menitik beratkan pada struktur atau hubungan kelembagaan. Sedangkan yang fungsional adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang titik beratnya itu pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan hubungan pusat dan daerah. Dan terima kasih sudah menonton PPT saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.